segmen besar dengan potensi yang lebih luas. Teman-teman dari kelompok 1 atau dari kelompok 3 saya persilakan. Atau mungkin tentang topik dari kelompok yang ketiga, yakni bagaimana perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar melalui strategi target yang tepat. Saya persilakan ke kelompok 2 dan kelompok pertama untuk menanggapi. Baik, silakan. Izin Pak Moderator. Silakan Pak Andri. Ya, mau menanggapi kelompok berapa Pak? Menanggapi kelompok 1 ya, artinya untuk untuk memulai diskusi simpel saja Pak, ringkas. Baik. Itu baik. Tentang risiko yang dihadapi perusahaan jika salah memilih pasar sasaran ya Pak ya? Iya, ya betul Pak. Itu ya, yang menjadi pertanyaan Baik, saya. silakan Pak Andri, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Yang menjadi pertanyaan kami itu mengapa sehingga ada risiko itu? Artinya di dalamnya bahwa ada kesalahan apa? Apakah misalkan segmen pasar dalam memilih sasaran itu salah karena hanya bermodalkan tebakan tanpa data atau seperti apa? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup singkat dan padat ya Pak Andri ya. Jadi Pak Andri, perwakilan dari kelompok 3 bertanya ke teman-teman kelompok pertama terkait apa resiko yang dihadapi perusahaan jika salah memilih pasar sasaran. Jadi Pak Andri bertanya kenapa resiko tersebut bisa muncul atau bisa hadir, apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Ya. Baik, ada teman-teman dari kelompok pertama yang ingin langsung menanggapi? Boleh, Pak Mas Tangban, sorry. Baik, baru bisa gabung. Oh silakan Pak Muhammad Asror, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan. Jadi resiko dalam menentukan target pasar biasanya muncul yang pertama pastinya ketika dia salah membuat prediksi atau dari biasanya kan kita sebelum menentukan kita terjun ke segmen pasar apa, biasanya kita survei mengenai kekuatan dan kelebihan dari produk kita itu cocoknya ke apa, ibaratnya seperti itu. Nah itu kekurangan data biasanya seperti itu. Atau kita tidak mempelajari segmen market tersebut dengan baik, ibaratnya seperti itu. Yang kedua, bisa jadi kesalahan dalam menentukan target pasar disebabkan karena perubahan sosial ekonomi masyarakat. Biasanya seperti itu. Contoh nih, kita menargetkan segmen pasar kelas menengah lah, ibaratnya seperti itu. Nah, tiba-tiba ada saat ini kan kita lihat nih ada perang dagang antara yang menyebabkan seluruh ekosistem perdagangan di dunia itu terganggu. Salah satunya menyebabkan bahwa penurunan daya beli masyarakat. Bisa jadi disebabkan oleh kebijakan pemerintah juga bisa. Seperti kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang itu bisa di luar kontrol kita. Nah itu bisa menyebabkan kita salah dalam menentukan target pasar. Seperti itu. Nah itu berarti ada yang bisa di luar kendali kita, ada yang bisa di luar kendali kita. Kalau di dalam kendali kita itu sebenarnya survei, kemudian mempelajari kondisi market yang akan kita tuju. Kalau di luar kontrol kita bisa jadi karena kebijakan pemerintah ataupun geopolitik yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Muhammad Asror. Jadi tadi ada beberapa poin yang bisa mempengaruhi kenapa resiko tersebut hadir di perusahaan. Ada kejadian yang timbul dari internal perusahaan itu sendiri dan juga ada yang timbul dari eksternal perusahaan. Saya kembalikan ke Pak Andri selaku perwakilan kelompok 3 ingin menambahkan atau sudah cukup Pak? Silakan. Ya. Terima kasih Pak ya, Atsor, artinya dari tanggapan yang kami tanyakan itu sangat jelas dan padat sebetulnya terkait masalah resiko yang dijelaskan itu Pak. Mungkin dari kami ingin ceritanya kira-kira bagaimana solusi ketika terjadi untuk memperluas lagi diskusi terkait tema di kelompok 1 ini. Artinya ketika sudah terjadi kesalahan dalam resiko yang terjadi kesalahan pemilihan target segmen pasar itu, apa solusi kira-kira yang akan perusahaan kembalikan marwahnya untuk betul kembali penataan
pengelolaan manajemennya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Mas Andri, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan sudah terjadi kesalahan dalam memilih targeting pasar, maka manajemen harus memulai nih mengkalibrasi atau merubah produk itu sendiri. Tentunya sesuai dengan risiko masing-masing ya, ibaratnya seperti itu. Karena tadi salah memilih target bisa jadi return on investment-nya jadi gagal, tidak tercapai, jadi tidak mendapat hasil dari investasi, jadi segera dirubah. Contohnya nih, kalau kita mentargetkan kelas menengah, market kita kelas menengah, kalau misalkan kita rubah tuh mulai dari harga ataupun kualitas agar produk kita itu bisa diterima seperti itu. Mana yang lebih memungkinkan? Apakah dari segi harga atau quality? Ibaratnya seperti itu. Karena tidak melulu kita harus menurunkan harga, tapi dengan menjaga kualitas produk-produk kita bisa diterima, atau menurunkan kualitas dengan resiko harga bisa turun sehingga produk kita bisa diterima. Itu yang biasa terjadi di Unilever, Mas. Contoh ini ya. Saya punya kenalan di Unilever. Di Unilever itu dia untuk menghindari tadi salah target, maka dia akan memberikan leveling. Dari segi sampo aja biasanya ada leveling, Mas. Kita mengenal Dove, Lifebuoy, kemudian Tresemme. Nah, itu dia menargetkan level-level tersendiri agar ketika terjadi seperti ini, misalkan nih ekonomi yang turun seperti ini, ternyata sampo untuk kalangan bawah itu penjualannya meningkat 40% daripada sampo untuk kalangan atas. Nah, itu salah satu strategi perusahaan untuk menghindari memperkecil salah targeting tadi. Jadi memperbanyak leveling produk. Ada produk papan atas, papan tengah, papan bawah, ibaratnya seperti itu. Dan itu terasa sekali ketika kondisi seperti ini. Untuk sampul level atas itu turunnya sampai 60% penjualan. Tapi level bawah dia naik, akhirnya berimbang, pendapatannya tidak berkurang tajam. Itu salah satu strateginya sih, Mas. Kalau sudah misalkan kita menghindari untuk salah ya, tapi kalau sudah salah ya memang harus dirubah dari segi produk ataupun harga ataupun target tadi disesuaikan lagi. Mas, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Bu Rami, ini silakan. Tadi mungkin Mas Taso sudah sampaikan tadi, salah satu itu lakukan evaluasi dan analisis ulang pasar. Terus saya mau tambahkan itu bisa juga resegmentasi pasar atau segmentasi ulang dari segi demografi, psikografi, sama perilakunya. Terus reposisi produk, bisa juga melakukan uji pasar atau market testing, terus mengembangkan atau modifikasi produk. Terus bisa juga kita membangun kemitraan strategi jika terjadi memang salah itu ya, jika terjadi dan itu solusinya. Terus terakhir itu memperkuat tim dan kompetensi internal. Mungkin itu sedikit tambahan saya. Makasih. Baik, demikian dari Ibu Rahmini dan Pak Asrot. Bagaimana Pak Andri? Masih ada yang mau ditanggapi? Saya persilakan. Ya, saja Pak, mungkin saya cuma ingin menyampaikan saja secara pemikiran awam saya ini. Artinya saya cuma mengaitkan terkait masalah judul pertanyaannya kelompok 1, yakni menyinggung masalah sasaran ya, artinya pasar sasaran itu. Dijelaskan di sini oleh Mas Asrol dan Ibu Rasmini ini, artinya begitu kompleks sebetulnya penjelasannya, namun banyak yang saya tangkap itu artinya perubahan strategi yang dijelaskan dalam artian merubah harga dan merubah segmentasi pasar. Artinya yang saya ingin anukan di sini Pak, kembangkan yang saya katakan tadi bahwa ini menyangkut masalah pemikiran awam saya itu, kenapa judulnya sasaran, kenapa tidak ada di situ penjelasan kayak beralih pasar begitu kan, itu kan salah sasaran. Artinya itu Pak yang mungkin secara awam saya menyikapi dari jawabannya. Oke, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih atas masukannya Pak Andri Karmas terkait dari pemaparan dari teman-teman kelompok 1. Jadi tadi juga menarik ya, saya ada tangkap jawaban dari Pak Muhammad Asror terkait kalibrasi ulang terhadap targeting pasar. Jadi saya sedikit mengingat kalibrasi itu juga kita terapkan dalam hal pembuatan kopi. Jadi ketika kopi yang kita green atau kita cacah itu setelah kita green rasanya rusak, rasanya kurang enak, rasanya tidak sesuai standar, ya tentu kita harus kalibrasi ulang. Kalibrasi itu adalah ya proses melakukan kegiatan tersebut dari awal. Jadi alatnya kita setting ulang, bahannya kita isi ulang, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan itu bisa sesuai dengan standarisasi. Jadi hal itu juga memang diterapkan di bidang marketing. Jadi ketika target pasar yang awalnya salah, itulah pentingnya ada evaluasi di setiap akhir dari program marketing. Jadi ketika ada suatu program marketing yang salah atau tidak tepat sasaran, maka kalibrasi dari target ataupun pasar sasaran, pasar marketing itu harus dikalibrasi ulang. Baik, terima kasih Pak Andri Karmas dan teman-teman dari kelompok 1, ada Ibu Rahmini dan Pak Muhammad Asror. Saya kembali lagi ke teman-teman yang lain, silahkan mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin menanggapi materi kelompok 1 ataupun kelompok 3, atau bahkan yang ingin ditanyakan, atau mungkin juga sudah cukup jelas karena saya tadi tangkap juga dari teman-teman pemaparan teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah cukup jelas menanggapi tentang permasalahan dari 3 topik tersebut, Pak. Silahkan Pak, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi pertama saya beri jempol dulu ya. Topik-topik ini dibahas secara detail dan tentu yang paling diharapkan dalam diskusi ini bagaimana kita bisa memahami yang namanya risiko yang dihadapi ya perusahaan jika salah memilih pasar. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak hal ya. Bisa karena kesalahan memilih target pasar, bisa karena ROI-nya ya. Bisa karena pelanggan yang berisiko tinggi, tidak selalu efektif karena mereka cenderung untuk merespon strategi retensi yang diterapkan. Dan yang paling penting dalam memilih pasar itu yang paling penting diperhatikan adalah kompetitor atau pesaing kita. Ya. Jangan sampai kita masuk ke pasar yang mungkin sudah dikuasai oleh produk-produk yang memang sudah melekat di hati masyarakat ya. Biasa orang mau mengintervensi, tapi ya harus mungkin ada nilai plus daripada produk yang kita mau sampaikan ke pasar ya. Itu ya. Di kelompok 2 juga, tapi saya kembali dulu ke kelompok 1 tadi ya. Di situ ada dikatakan risiko yang pertama tadi. Risiko yang kedua ada kerusakan reputasi dan etika. Ini juga sangat penting diperhatikan ya. Yang mana di dalamnya itu penentuan target pasar yang tidak etik, menargetkan kelompok rentan atau anak-anak. Ini juga dapat menimbulkan kritik publik dan merusak citra perusahaan ya. Ini soal etika ya. Ya, yang kedua tadi ada reputasi yang sulit dipulihkan dan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Ya, ini kan harus dijaga semua ya. Jadi dalam mengintervensi atau dalam memilih pasar sasaran itu sangat penting diperhatikan ya. Itu karena kita ketahui bahwa di kemajuan teknologi saat ini tuh cepat sekali ya. Nah, orang bilang siapa yang bisa menguasai ya, sekarang kan orang pakai aplikasi, pakai aplikator. Kita bisa lihat sekarang kompetisi yang ada di handphone kita ya. Setiap saat itu ada pengembangan. Kalau nggak salah seperti Shopee itu banyak ya
Selain produk yang dia tawarkan, dia juga menawarkan kan begini, orang mau belanja tapi belum tersedia dana. Ya, itu pakai apa? Pay letter ya apa? Ada lagi, saya ditawari lagi, ya saya tidak tahu juga karena sering belanja juga seperti di apa? Selain di Shopee, saya beli alat-alat olahraga itu. Yang paling ramai sekarang itu yang dari Cina ya, apalagi perusahaan apa itu? Nah, itu dia menawarkan apa namanya, semacam kredit ya. Nah, jadi itu model-model. Jadi selain barangnya dia promosikan, bagaimana mengintervensi pasar, bagaimana terlalu besar cita-citanya, tapi yang ada di sekitarnya dia tidak bisa realisasikan. Jadi kalau pakai ini apakah lebih baik ya, di pembahasan ini tadi juga saya kira cukup baik di sini ya. Dia mengambil contoh raja di kerajaan kecil ya, Nisel dan Loyal. Nice dan Loyal ini saya kira bagus ini ya, seperti contoh kasus Rolex ya. Rolex itu produk yang memang orang bilang dunia kenal ya. Dan dia biasanya itu apa istilahnya kalau produknya terbatas ya, limited. Ya, edition. Ya, itu saya lihat. Malah sekarang mobil ya, mobil-mobil yang keluaran baru itu special edition atau mungkin limited ya. Jadi ya, ini kan bentuk juga bagaimana itu tadi kalau topik ini ya, bagaimana kita lebih baik menargetkan satu segmen kecil tapi loyal dibanding kita mau masuk ke segmennya lebih luas. Saya kira itu juga strategi pasar sasaran yang perlu dipikirkan ya. Jadi kalau ada di sini yang punya apa namanya usaha atau usaha bisnis, contoh saja begini. Di Makassar ini kan banyak penjual, banyak warkop ya. Nah, yang paling laris itu dan berkembang setiap saat ada warkop As-Sahra namanya. Ya, itu di mana-mana di Makassar. Mungkin setiap kecamatan ada mie anunya, ada mie cabangnya. Nah, tadi saya goes melewati sepanjang perjalanan ya. Saya tadi berangkat dari Bentarani pas depan Telkom, masuk ke Alauddin, masuk Andi Tondro, terus tembus belakang Rumah Sakit Bayangkara, ya belok kanan kita masuk yang pas jalan yang tembus ke Danau Tanjung Bunga. Ternyata ada lagi warkop As-Sahra. Saya sambil jalan teman-teman, karena kita itu goes ya, bukan kayak apa, kita ini mau menikmati perjalanan sambil lihat kiri kanan ya. Jadi tidak terasa kita tiba. Malah saya bilang teman-teman ini anu juga ya. Untuk meluangkan waktu, yang tadi saya bilang bahagia itu sederhana, kita nikmati apa yang kita punya, terus maksimalkan apa yang kita miliki ya. Bersepeda itu kan ya termasuk olahraga yang murah ya, sama dengan orang berjalan kaki atau mau lari. Tapi biasa teman-teman bilang iya, kalau sudah punya sepeda murah nih, tinggal jaga stamina saja. Ada teman tadi malam target mau berangkat, mau bergabung, ternyata anaknya ben sakit, kurang tidur jadi khawatir ya. Padahal tadi yang list itu ada kurang lebih 15-16 orang, tapi yang bergabung hanya 9. Tapi 9 ini saya semua biasa kita bilang ya Pak Goes ya, karena ada yang kalau goes itu bukan lagi lari puluhan kilometer, tapi seperti Pangkep Baru itu kayak ke pasar sentral saja dia, tapi pakai road bike ya, yang sepeda balap ya. Nah itu saya kira ya model. Termasuk saya contohkan sepeda. Produk-produk sepeda sekarang ini, wah luar biasa itu intervensinya Cina ya. Ya, kalau Brontom itu bisa diduplikasi, bisa copy paste dari Cina, tapi memang rasanya lain. Ada teman beberapa yang pakai, kalau bandingkan mirip-mirip. Kan iPhone juga itu kan Cina pernah produk. Termasuk saya mungkin salah satu korban. Ya, begitu saya pulang dari lewat bandara Shanghai dari bandara Shanghai dari mana Beijing, itu di bandara di Mentong dan mirip sekali itu
handphone iPhone nih. Mungkin itu Pak Akbar Kasim, mungkin ada teman lagi mau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Tapi yang jelas bahwa 3 topik ini cukup menarik ya, dan ya sebagai calon magister manajemen ya memang diperlukan, apalagi kalau konsentrasi bicara pemasaran. Tapi intinya magister manajemen itu perlu jangan sampai kita ditinggal atau tertinggal. Memang harus kita selalu ikuti ya. Sama dengan marketing mix ya, cuma fokus di 7 marketing mix yang ada 4 dan 7 ya, itu perlu kita ikuti. Kita perlu selalu mengupdate karena memang peran dan fungsi dosen sekarang itu bukan lagi guru. Saat ini kita menjadi fasilitator ya. Bisa mahasiswa lebih banyak tahu daripada dosennya atau info-info terkini, apalagi dengan dunia sekarang teknologi ya. Kalau dulu kita beli surat kabar itu atau beli majalah mungkin kejadian 1-2 hari yang lalu. Sekarang sementara berlangsung orang sudah bisa nonton, sudah bisa mendapat info-info terkini ya. Orang bilang live streaming ya, seperti kasus kemarin waktu demo ya. Tapi sayangnya TikTok pada saat permintaan pemerintah katanya dimatikan ya live-nya. Jadi padahal penelusuran kasus orang pelaku kejahatan di demo itu banyak diambil dari TikTok rupanya polisi, karena ada rekaman videonya, orang bisa buka ya. Sebenarnya dari sisi partisipasi masyarakat ya, katakanlah karena pihak polisi sekarang yang masih berperan ya untuk menyelidiki itu, dia terbantu sebenarnya. Dan lewat tayangan-tayangan live itu juga bisa dilihat bagaimana perilaku kita. Kenapa orang demo? Ya perlu ditelusuri kenapa orang demo. Ya, kenapa itu stasiun-stasiun pos-pos kantor polisi jadi sasaran ya? Ya mungkin ada perilaku di situ yang mungkin masyarakat pernah rasa dengki, benci. Akhirnya begitu ada peluang dia balas dendam. Itu. Tapi itu di luar konteks kita diskusi hari ini. Tapi menjadi hal yang penting juga, jadi perhatian buat kita. Begitu saya kira Pak Asror, silakan di take up kembali atau ada teman mau menambahkan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas masukan dan arahannya Pak Dr. Ismail. Kembali saya buka sesi diskusi teman-teman dari kelompok 1, ya, kelompok 2 atau kelompok 3. Mungkin masih ada yang mau menanggapi. Izin Pak Moderator. Atau begini, sebelum lanjut bisa nggak muncul videonya dulu semua? Saya mau screenshot, ya? Bisa? Mana? Teman silakan bisa mau di screenshot. Silakan Pak. Ya, silakan Pak, sudah muncul semua Pak. Ya, saya lupa. Iya, silakan Pak, sudah muncul semua Pak. Ya, siapa lagi ya? Oke, ya. Ibu Dea, nenek sedikit wajahnya, Ibu Dea. Cuma kelihatan alisnya. Ya, oke. Hitung ya, 1, 2, 3. Aduh, salah lagi. Tunggu dulu. Iya, salah. Tunggu dulu. Saya buang ya. Ganti dulu. Salah tindis kak. Banyak tong ini masuk selalu. Sabar. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Lanjut. Prof, izin tanya Prof. Silakan. Ya. Boleh tanya saya? Pak Adi, izin sebentar Pak Adi, ada Pak Andri. Oh, silakan. Pak. Baik, Pak Andri silakan Pak Andri sebelum ke Pak Adi. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator ya. Mungkin
pertanyaan kami berikutnya itu pada materi pertanyaan di kelompok 2, Pak. Ya, artinya tadi kan Pak Anugrah menjelaskan dalam pemaparan materinya itu ada 2 strategi yang digunakan ini. Yang pertama itu kan berkaitan dengan apa itu yang kayak broad atau beberapa segmen pasar itu kan, dan niche itu yang pasar segmentasi kecil namun loyal. Ada 2 pendekatan pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini, Pak. Yang pertama dulu itu yang berkaitan dengan broad atau beberapa segmen pasar itu. Ini kan menarik tadi yang ada kalimat filosofis yang dituangkan di dalam pernyataan makalahnya tadi kelompok 2 itu, ya, ini mengatakan bahwa menebarkan jala seluas mungkin ya. Artinya saya juga mendekatkan suatu pendekatan waktu saya ingat kuliahnya Ibu Budi Andriani waktu manajemen keuangan di kelas kami itu MM1. Boleh juga menyampaikan satu kalimat filosofis terkait masalah keuangan atau investasi itu. Jangan menaruh 10 butir dalam satu keranjang. Artinya tebarkanlah setiap butir telur itu, sehingga bila telur yang ada dalam keranjang itu pecah maka tidak rugi ya. Beda kalau misalkan dalam 10 butir itu ditempatkan di setiap keranjang kan masih ada peluang lainnya yang bisa terbentuk itu. Nah itu Pak, ya jadi yang menjadi pertanyaan kami itu terkait masalah perluasan strategi itu, perluasan pasar itu yang menyangkut masalah menebar jala seluas mungkin dengan 10 telur butir dalam keranjang tadi itu, kira-kira apa Pak kaitannya itu yang strategi pertama itu yakni broad itu bila dikaitkan dengan strategi dan dengan ekspansi. Ya, itu Pak, itu pertanyaan intinya. Ekspansi perluasan usaha itu kan menebar jala seluas mungkin. Dulu pertanyaannya kemana nih pertanyaannya? Yang ke kelompok atau ke saya? Ke kelompoknya Prof, karena tadi di kelompok ya oke. Nah, oke. Ya. Itu yang berkaitan dengan strategi pertama tadi itu. Kemudian yang strategi kedua ini itu kan ada apa itu niche yang kecil tapi loyal. Nah, pertanyaan saya untuk strategi tersebut yang kedua itu istilahnya bagaimana kira-kira pelaku UKM atau yang masih berskala kecil mampu melihat celah pasar ya. Untuk memasuki celah pasar dilihat juga dari ceruk pasar itu, artinya pasar kecil yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kan itu artinya bagaimana mereka mampu untuk jeli-jeli melihat celah pasar itu dan mampu juga bertahan di tengah persaingan perusahaan yang besar. Ya, artinya perusahaan kecil istilahnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah bersaing masalah skala teknologi, SDM, peningkatan, perluasan, ekspansi, merger apa segala, tapi bagaimana perusahaan kecil itu secara loyal melihat celah pasarnya atau ceruknya untuk bertahan dalam kondisi tersebut, dalam kondisi persaingan perusahaan besar itu. Makasih banyak Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Andri Karma. Sebelum saya tambahkan, saya persilakan Kak Anugrah Iswahyudi untuk menanggapi. Silakan Kak. Baik, menanggapi dari pertanyaan yang pertama yang tentang broad tadi ya, beberapa segmen besar. Jadi maksudnya di situ itu bagi perusahaan yang sudah notabene-nya ini sudah besar, tiangnya, pokoknya perusahaannya ini sudah besar, itu dia bisa menggunakan segmentasi menggunakan jenis pemasaran dengan menargetkan beberapa segmen besar sekaligus. Nah, sangkut pautnya dengan tadi dengan menebar jala seluas mungkin, itu kita membuka peluang-peluang di segmentasi pasar. Contohnya tadi Unilever tadi itu ada shampoo. Kalau kita hanya khusus ke shampoo anak saja itu kan buat perusahaan yang besar itu mungkin keuntungan yang bisa didapatkan itu sangat sedikit. Jadi alangkah lebih baiknya mereka memperbesar jalannya dengan membuka produk-produk yang baru seperti shampoo untuk anak dewasa, shampoo untuk remaja yang berhijab dan lain-lain sejenisnya, seperti clear juga, shampoo untuk anti kotombe. Nah, sedangkan pertanyaan yang tadi bisa diulang kembali, Pak Andri, mohon maaf. Yang pertanyaan kedua. Oh, yang pertanyaan kedua Pak ya. Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak nih pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama itu. Artinya
sudah sangat menjawab bagi kami itu. Oke, saya teruskan di pertanyaan kedua Pak ya. Yang tadi itu kan ada strategi kedua itu terkait masalah niche ya, itu yang kecil tapi loyal itu Pak kan. Nah istilahnya bagaimana itu mereka itu mampu secara jeli-jelinya itu melihat peluang, melihat salah celah pasar yang mampu dimasuki untuk berkaitan dengan ceruk pasar itu Pak ya, yang istilahnya segmen pasar yang pola khusus itu Pak, kebutuhan khusus ya, misalkan kayak bagaimana mereka mampu melihat di tengah persaingan ini ya. Kalau menurut saya Pak, kalau misal saya ini sebagai pelaku usaha UMKM atau sejenisnya, itu kita harus pintar-pintar melihat celah pasar. Kita melakukan riset tadi seperti yang penjelasan tadi oleh kelompok 1, kita harus riset pasar dulu, melihat di mana kita bisa mendapatkan peluang di antara perusahaan-perusahaan yang besar. Sebagai contoh tadi, kita jangan melihat dari Rolex ya, karena Rolex itu bukan UKM atau UMKM. Kita bisa lihat contohnya itu seperti Bapak Ismail tadi, Bapak Dr. Ismail tadi sampaikan, contohnya itu Warkop. Warkop kan itu sudah banyak ragamnya. Jadi mungkin kalau kita mau contoh bisa membuat UMKM Warkop tadi, kita bisa membuat produk kita itu berbeda dari produk yang lain atau dari Warkop yang lain. Seperti itu kalau dari saya, Pak Andri. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Akbar. Iya, jadi terkait dari pertanyaan Pak Andri, saya tambahkan sedikit ya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Jadi dua tipe. Jadi tadi itu 2 tipe yang disebutkan itu bukan 2 tipe pasar, bukan 2 tipe perusahaan, melainkan 2 tipe strategi oleh sebuah perusahaan. Jadi memang topiknya di sini kenapa menghilang? Jaringan ini. Pak Akbar ya? Yang dimana pertanyaan kedua itu yang berkaitan strategi pelaku UMKM melihat celah pasar sehingga pasar kecil ini memberi keuntungan sehingga membantu bertahan kecil. Menurut saya strategi marketing ini berarti fokus pada segmen pasar yang sangat spesifik dengan kebutuhan unik, bukan berusaha bersaing di pasar massal, di mana ciri-ciri pasar niche ini yang pertama yaitu kebutuhan khusus yang tidak dilayani secara luas. Jumlahnya konsumen relatif kecil tapi loyal. Poin yang ketiga, produk atau layanan unik yang berbeda dari pesaing besar. Bagaimana sih UMKM memanfaatkan niche marketing? Fokus spesifik konsumen dan kepada keanugeraan terkait dengan penjual seperti contoh Bapak telah jelaskan juga roti Azahra. Nah di situ melihat penjualannya kita harus lebih spesifik mungkin untuk UMKM bisa menjadi teman di segmen tersebut. Kedua yaitu pelayanan yang personal sehingga memiliki yang tinggi karena jumlah konsumen kecil UMKM bisa memberikan layanan lebih seperti konsultasi atau pengiriman khusus. Baru juga tinggi meningkatkan loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan sumber daya, di mana dengan pasar kecil UMKM juga bisa mengatur produksi sesuai permintaan, mengurangi risiko stok berlebih atau kerugian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Teddy Adrian. Saya mohon maaf tadi saya keluar karena tiba-tiba ada telepon spam yang masuk, jadi jaringan saya putus Pak. Saya lagi diteror sama telepon spam dari kemarin, saya juga heran. Ya, saya itu memang ada lah. Iya, saya juga heran kenapa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Andri? Sudah cukup Pak? Alhamdulillah sudah sangat menjawab dari yang kami tanyakan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andri, perwakilan dari kelompok 3.
Selanjutnya saya persilakan Pak Adi Hendrata. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Baik, makasih Mas Akbar. Saya ingin tanya dengan Pak Dr. Ismail. Pak Dr. Ismail, apa yang terjadi pertama terhadap kalau kita melihat Nokia, alarm apa yang harus pasti kita ketahui ya kalau perusahaan kita itu terjadi seperti Nokia, Pak Dr. Ismail. Apa-apa saja sebagai alert kita supaya kita kalau punya perusahaan sehingga itu tidak terjadi di perusahaan kita. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Adi ya, Pak Adi Hendrata. Kalau seperti kasus Nokia itu kan sebenarnya kalau saya lihat dia lambat ya dalam pengembangan kasus ini ya, yang walaupun Nokia ini kan mau bangkit kembali, tapi saya lihat ya, tapi ada juga pengaruhnya itu karena memang dia kan kemarin kita kenal itu adalah produk handphone yang paling di zaman baru muncul yang namanya 3G ya, 3G. Ya, handphonenya itu kayaknya lambat ya, disabet oleh Samsung, disabet. Dan ada juga info yang saya dapat bahwa teknisi istilahnya, ahli-ahli teknologinya itu ya namanya juga orang punya keahlian. Siapa yang tentu yang punya jaminan kesejahteraan lebih besar ya saya tinggalkan ya. Nah, itu kasus Nokia. Jadi tentu strateginya di sini kalau kita bicara seperti contoh barang-barang elektronik ya harus kita jaga, kita punya tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Yang pertama, kalau kita lihat Samsung, iPhone kan Amerika ya. Kalau Samsung Korea ya, itu sangat cepat sekali dan istilahnya lambat lah ya. Tapi Nokia kemarin itu kan selain handphone ada produk yang lain, kalau nggak salah ya. Ada itu apalagi namanya yang biasa kalau ya termasuk angkatan yang gunakan yang produk apa itu namanya yang handy-talkie ya. Nah, kita lihat mungkin ya itu mungkin pilihan-pilihannya ya supaya dia tetap ada. Dan terakhir ini saya lihat muncul lagi ya, kan banyak orang sekarang ini mau menggunakan handphone atau alat telekomunikasi itu yang tidak terganggu dengan smart handphone ya, atau handphone cerdas ya. Jadi memang hanya digunakan saja untuk nelpon. Itu juga ada kan yang ya kalau saya umpamanya punya satu nomor hanya dipakai untuk hanya di smartphone saja. Yang satunya memang khusus pakai nelpon. Itu saya lihat orang pilih ya, kayak Nokia. Ya, termasuk sampai hari ini saya pakai ada alarmnya, lebih bagus bunyi alarmnya dibanding handphone kan. Ya termasuk saya perhatikan tadi. Saya pulang goes, ya istirahat, ya sejenak. Alarm itu saya pakai handphone Nokia saya yang mungil itu, yang ada tuh di layarnya tapi tidak selengkap smartphone namanya ya. Ada juga bisa juga ambil foto apa. Dia itu lebih fokus dipakai nelpon. Itu contoh ya. Jadi karena disebut contoh Nokia, jadi saya gambarkan saja apa-apa yang terjadi ya. Walaupun kita tidak secara dekat, tapi dari publikasi atau info-info bahwa banyak tenaga ahlinya itu mungkin lari ke Samsung, lari ke produk handphone yang lain, karena mungkin jasa janji kesejahteraannya lebih besar ya. Nah itu juga perlu. Jadi kita mau masuk pasar sasaran, jangan sampai kita punya tenaga ahli di apa itu istilahnya ya, meninggalkan perusahaan kita. Di sana dia cari kelemahan perusahaan. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan tanggapan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga ke Pak Dr. Ismail terkait materi 3 topik pembahasan pada hari ini. Saya persilahkan. Sepertinya sudah cukup ini Pak. Masih ada yang mau bertanya? Sekarang
Ya. Iya, seperti Sekarang kita di sudah cukup, Pak. Pukul 17.31 menit ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup hari ini. Cuma saya lupa ini apakah saya masuk 4 kali atau 3 kali ya. Bisa mungkin Pak Ketua kelas ya, komunikasi sama Ibu Prof. Hari ini pertemuan ketiga Pak, masih ada 1 kali Pak. Oh seperti 4 kali ya. 4 kali semua Pak.